Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini langsung saja ya, admin akan kembali mereview sekaligus juga memberikan informasi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan garapan OpenX atau Open Exchange. Nah, di sini sudah terkonfirmasi untuk token daripada OX ya atau OpenX. Di sini sudah terkonfirmasi akan segera listing menuju fase berikutnya, yaitu akan menuju ke Open Mainnet. Dikutip dari saluran resmi di dalam Twitter, bersiaplah untuk proses peluncuran mainnet, partisipasi membentuk masa depan. Nah, di sini sekali lagi bagi rekan-rekan yang sudah memaksimalkan project OX, nah di sini sebentar lagi akan melakukan pengklaiman dan rekan-rekan akan mendapatkan JP brutal. Kemudian di sini langkah apa agar akun rekan-rekan itu ke depan bisa eligible ya. Nah, jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip. Nah, di sini intinya untuk informasi yang pertama, untuk OpenX sudah terkonfirmasi akan listing pada bulan Maret ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada informasi yang terbaru, dengan senang hati mengumumkan persetujuan proposal di dalam long stage atau long testnet. Nah, di sini ada sekitar 230.000 voting ya yang sudah melakukan vote, berpartisipasi dan juga mensupport untuk menuju fase berikutnya. Kemudian di sini melakukan simulasi proses peluncuran mainnet di dalam long testnet. Nah, kemudian di sini juga ada proposal baru yang telah muncul menyarankan pelepasan prioritas token OX pada core blockchain. Kemungkinan besar berasal dari komunitas yang berdedikasi di dalam core Satoshi. Kemudian rekan-rekan juga bisa untuk memberikan voting ya. Di sini juga ada link untuk rekan-rekan bisa melakukan voting. Nah, kemudian di sini nanti admin juga akan praktek ya untuk memberikan voting. Kemudian sebelum token OX ini meluncurkan fase berikutnya atau open mainnet, nah di sini pastikan Anda sudah bergabung dalam Twitter resmi, kemudian juga bergabung dalam Telegram resmi, dan juga sudah melewati proses testnet. Nah, di sini partisipasi Anda akan membentuk masa depan OX. Jadi di sini intinya adalah rekan-rekan itu bisa dikatakan ya wajib ya untuk mengikuti daripada testnetnya, karena di sini sudah diinformasikan melalui saluran resmi. Intinya di sini untuk testnet itu hanyalah untuk menguji jaringan atau mencoba fitur sebelum launching atau mainnet. Nah, oke rekan-rekan, dari sini nanti admin juga akan praktek ya, sekaligus juga tutorial untuk mengerjakan daripada testnet yang terbaru. Nah, di sini admin akan klik yang bagian vote untuk memberikan voting. Dari sini nanti rekan tinggal diklik saja ya link dalam kolom deskripsi. Kemudian langkah yang pertama adalah rekan-rekan lakukan connect wallet ke dalam MetaMask ekstensi. Di sini admin menggunakan Mises browser ya. Nanti rekan-rekan juga bisa menggunakan Mises browser ataupun Kiwi browser yang sudah support untuk MetaMask ekstensi. Jadi lebih mudah digunakan dan lebih flexibility. Nah, kemudian di sini nanti rekan tinggal dipilih saja ya untuk akun MetaMask yang rekan-rekan gunakan untuk mengerjakan project OX ataupun project core sebelumnya. Nah, seperti berikut ini admin praktek ya. Jadi banyak sekali wallet yang sudah admin buat di sini ya untuk menggarap suatu project. Pastikan di sini akan mengkonekkan dengan akun MetaMask ya daripada OX atau core, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita tinggal konekkan sampai benar-benar terkonfirmasi dan tanda tangan. Nah, di sini secara otomatis juga akan berpindah jaringan ya. Nah, di sini adalah jaringan OpenX long testnet. Nah, kita tinggal beralih jaringan. Jadi kalau yang kemarin itu kita melakukan testnet swap, kemudian di sini kita akan mencoba untuk melakukan testnet bridging atau nge-bridge. Jadi ada dua testnet di dalam OX. Nah, ini adalah proyek yang cukup mantap ya. Nah, di sini nanti rekan itu tinggal yang pertama adalah mendapatkan voucher ya, yaitu adalah token testnet. Nah, rekan-rekan tinggal klik yang bagian voucher seperti berikut ini. Nah, di sini juga ada keterangan ya, nanti rekan-rekan tinggal diterjemahkan saja. Nah, di sini tinggal diterjemahkan, klik yang bagian pojok kanan atas Mises browser, kemudian gunakan fitur terjemahan. Nah, di sini rekan-rekan nanti tinggal dibaca ya. Di sini juga ada keterangan, perlu diketahui ini adalah bagian dari prosedur KYC yang disederhanakan, yang disimulasikan untuk tujuan daripada pengujian di dalam testnet. Versi resminya nanti akan berbeda. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa untuk memilih bahasa ya. Di sini kalau kita menggunakan bahasa Inggris, nah di sini nanti rekan-rekan tinggal pilih yang bagian atas ya, kemudian klik yang bagian start untuk mendapatkan voucher daripada long testnet.
Nah, setelah itu kita diarahkan ke dalam MetaMask, kemudian kita tinggal konfirmasi. Nah, setelah itu ya kita tinggal konfirmasi. Nah, kemudian di sini juga ada semacam kuis ya. Nah, nanti rekan-rekan tinggal diterjemahkan saja. Nah, di sini ada keterangan apa itu tanda tangan digital. Nah, nanti rekan-rekan tinggal dijawab saja ya untuk kuisnya seperti berikut ini. Nah, di sini adalah jawabannya yang C ya, untuk mengautentikasi. Nah, kemudian di sini apa itu blockchain? Nah, di sini kalau kita lihat ya, nah di sini semua jawabannya itu adalah benar ya tentang daripada blockchain. Kemudian di sini apa token di testnet itu memiliki nilai? Jawabannya adalah tidak. Kemudian di sini bagaimana uang berpindah di dalam blockchain? Nah, di sini jawabannya adalah dengan transfer digital antar node ya, yaitu yang C. Kemudian di sini bagaimana seharusnya suatu komunitas menjunjung kepentingan bersama? Nah, di sini jawabannya yang A ya, memberikan suara bersama dan juga berbagi kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian setelah itu nanti rekan-rekan tinggal diklik yang bagian kirim dan tinggal rekan-rekan konfirmasi di dalam MetaMask ya. Jadi di sini untuk mendapatkan voucher, rekan-rekan wajib untuk menjawab suatu pertanyaan atau kuis. Nah, kurang lebih seperti berikut ini. Nah, kemudian nanti rekan-rekan tinggal dicoba-coba saja ya. Kemudian setelah berhasil nanti akan mendapatkan semacam token yaitu 10 USDT, yaitu di dalam jaringan long testnet seperti berikut. Nah, kemudian di sini juga dimaksudkan sebagai bentuk simulasi KYC ya. Intinya rekan-rekan tinggal dikerjakan saja. Kemungkinan besar ini ya wajib ya. Intinya rekan-rekan tinggal dikerjakan. Kemudian di sini kita tinggal cek di bagian MetaMask ekstensi apakah sudah masuk untuk voucher daripada USDT-nya. Nah, di sini untuk pengetesan ya. Jadi untuk token voucher itu adalah token yang digunakan untuk pengetesan. Nah, di sini masih belum masuk, kita refresh. Nah, di sini sudah masuk ya rekan-rekan untuk saldo daripada USDT-nya. Nah, di sini itu mendapatkan kurang lebih 36 voucher ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita tinggal kembali ke dalam website daripada testnet yang terbaru, kemudian kita tinggal lakukan testnet. Nah, di sini untuk testnet itu cukup mudah sekali, yaitu hanya perlu melakukan yang pertama tadi sudah voucher, kemudian voting, kemudian tinggal lakukan bridging dan staking. Kemudian di sini juga ada keterangan untuk melakukan klaim. Nah, kita tinggal klik yang bagian vote, atau di sini kita ngevote ya, atau melakukan voting. Nah, kita tinggal klik saja bagian vote seperti berikut. Nah, di sini ada keterangan proposal for prioritizing OKEX token mainnet launch on core blockchain. Nah, di sini ada proposal ya yang nanti rekan-rekan juga bisa dipelajari saja secara mandiri, tinggal rekan-rekan terjemahkan saja. Intinya di sini adalah percepatan menuju open mainnet ya, rekan-rekan tinggal lakukan vote atau ngevote. Nah, di sini tinggal klik yang bagian agree atau setuju ya. Nah, di sini untuk vote-nya itu harus membutuhkan semacam saldo ya, tapi di sini saldo admin kosong dan tidak bisa melakukan vote. Nah, di sini kita coba untuk mengerjakan daripada testnetnya, yaitu kita bisa untuk melakukan bridging atau menjembatani. Nah, kita coba untuk beralih ya daripada bahasa menggunakan bahasa Inggris agar lebih simple. Nah, kita coba untuk melakukan testnet dengan nge-bridge. Nah, di sini kita tinggal lakukan nge-bridge ya. Yang pertama di sini kita bisa bridge dari long, jaringan long menuju jaringan core. Nah, kita tinggal balik saja ya, kita tinggal klik yang bagian tanda panah di tengah. Nah, di sini untuk long itu di atas, kemudian untuk core di bawah. Karena di sini kita memiliki saldo USDT di dalam long testnet. Nah, rekan-rekan tinggal lakukan bridging. Nah, misal di sini ya bebas ya, bisa melakukan bridging misal ya 2, 5, 10 itu bebas. Misal admin akan nge-bridge kurang lebih sekitar 5 saja atau 5 USDT ya. Kemudian terhadap token core. Nah, kita tinggal klik yang bagian transfer. Kemudian di sini keterangan bridging minimum $10 testnetnya. Berarti rekan-rekan minimal $10 ya, yaitu ya kita tinggal ikuti saja. Kemudian setelah itu ya rekan-rekan tinggal klik transfer ya. Jadi bridgingnya minimal $10 testnet. Nah, kita tinggal klik transfer, kemudian tinggal klik yang bagian MetaMask dan konfirmasi. Nah, kemudian di sini kita tinggal lakukan konfirmasi saja ya. Intinya rekan-rekan nanti tinggal diambil voucher sebanyak-banyaknya untuk melakukan pengetesan. Nah, di sini kita tinggal tunggu sampai transaksinya itu benar-benar sukses dan berhasil atau terkonfirm. Nah, ini sudah berhasil.
Kemudian di sini kita tinggal kembali ke dalam testnetnya. Nah, di sini untuk saldonya sudah berkurang ya daripada saldo balance di dalam USDT long testnet. Kemudian di sini juga ada fitur staking. Nah, untuk bridging nanti rekan-rekan tinggal lakukan bolak-balik itu juga bisa. Kemudian di sini kita tinggal klik yang bagian staking ya, atau untuk melakukan stake. Nah, kita tinggal staking. Nah, di sini juga ada keterangan ya, rekan-rekan tinggal lakukan staking misal bebas ya. Ya, misal di sini admin staking 5. Nah, di sini apakah bisa untuk staking 5. Kemudian setelah itu nanti rekan-rekan tinggal klik yang bagian stake. Itu bebas, atau di sini admin akan coba langsung 10 saja ya untuk melakukan staking. Nah, di sini admin staking 10, kemudian tinggal klik yang bagian stake. Nah, di sini untuk staking long itu balance-nya kosong ya. Jadi di sini kalau kita lihat balance-nya kosong, jadi tidak ada balance. Nah, kita harus mendapatkan token long terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada fitur testnet swapping ya, daripada OpenX atau OX. Jadi ada 2 link testnet. Nah, di sini kita coba untuk melakukan swap untuk mendapatkan token long di sini ya. Nah, di sini kita tinggal klik saja bagian USDT, atau nanti rekan-rekan ketika tampilan seperti berikut. Nah, di sini tinggal rekan-rekan itu pilih saja di sini USDT ya, yang bagian paling atas. Kemudian di bagian yang bawah di sini rekan-rekan tinggal pilih saja. Di sini juga ada AGI testnet, kemudian juga ada OSLL, kemudian ada long testnet token. Nah, kita tinggal swap USDT menuju ke long testnet. Nah, di sini misal admin akan melakukan swap kurang lebih 10 US dollar. Nah, di sini kita coba swap 11 dolar ya, agar balance-nya itu di atas 10 dolar. Kemudian tinggal klik yang bagian swapping konfirmasi. Nah, tinggal kita confirm di dalam. Nah, di sini kita tinggal konfirmasi di MetaMask extension. Nah, di sini kita tinggal klik dan konfirmasi saja ya. Intinya di sini ketika rekan-rekan membutuhkan suatu token, nah itu bisa melakukan bridging dan juga swapping. Perbedaan antara bridging dan swapping adalah untuk bridging itu antar jaringan, kemudian untuk swap itu dalam satu jaringan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya sama-sama melakukan swap atau pertukaran atau exchanger. Nah, kita tinggal konfirmasi. Nah, kurang lebih seperti berikut. Nah, kita tinggal tunggu saja sampai transaksinya itu beres. Jadi semakin rekan-rekan rajin menggunakan fitur testnet secara otomatis, nanti wallet rekan-rekan itu akan terdeteksi aktif ya. Banyak sekali transaksi yang terjadi. Nah, kemudian di sini kita tinggal back kembali lagi. Nah, oke rekan, dan di sini sudah terbaca ya untuk saldo long testnet sudah mulai masuk. Kemudian rekan-rekan nanti tinggal lakukan swapping dari USDT ke dalam token-token yang lain seperti OSLL, kemudian juga BTC. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk long testnet juga sudah terbaca. Nah, di sini misal admin akan kembali melakukan swapping terhadap OSLL. Kemudian di sini misalnya ya sekitar kurang lebih 5 USDT ya dalam token voucher. Kita coba lakukan swapping. Nah, intinya rekan-rekan tinggal dicoba-coba. Nah, di sini kalau seperti ini gagal ya. Nah, intinya rekan-rekan ini tinggal dicoba-coba saja sampai berhasil ya. Nah, di sini kita coba untuk melakukan konfirmasi. Nah, ini masih gagal. Kemudian di sini intinya rekan-rekan ini tinggal dicoba saja dan harus mengumpulkan token voucher sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian di sini admin kembali ke dalam website testnet yang kedua ya, yaitu yang daripada long testnet. Nah, tadi kita sudah melakukan bridging, kemudian kita tinggal klik yang bagian staking ya seperti berikut. Nah, nanti tampilan seperti berikut ini. Kemudian di sini untuk balance long testnet sudah mulai terbaca. Nah, di sini rekan-rekan tinggal lakukan semacam staking ya. Di sini sudah terbaca sekitar 0,344. Misal di sini admin akan melakukan staking sekitar 0,3 saja. Kemudian di sini kita tinggal lakukan staking ya. Nah, kita nanti akan mendapatkan reward yaitu token OSSL. Jadi ya rekan-rekan semakin banyak melakukan staking ya, untuk rewardnya itu akan semakin banyak. Dan sekali lagi di sini adalah token test atau untuk pengetesan. Jadi tidak ada nilai atau harga uang nyata. Ini hanya untuk melakukan testing. Kemudian setelah itu ya rekan-rekan tinggal lakukan konfirmasi di dalam MetaMask. Kita tinggal berikutnya dan konfirmasi ya. Nah, ini adalah kita bisa mengerjakan testnet dari OpenX. Nah, di sini sedang loading.
Nah, di sini sudah berhasil ya rekan-rekan. Nah, di sini kita sudah melakukan semacam staking. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal diklaim saja ya untuk rewardnya. Nah, di sini juga ada keterangan untuk klaim. Nah, kita coba klik yang bagian klaim. Nah, kurang lebih tampilan seperti berikut ini. Nanti rekan-rekan itu tinggal dilakukan pengklaiman untuk mendapatkan semacam tambahan ya daripada 1 USLL, yaitu sama dengan 2,9 token long. Kemudian di sini pilihan admin masih kosong karena baru melakukan staking. Jadi untuk pengklaiman ya bisa dilakukan sekitar 1 minggu ya, kurang lebih seperti itu, atau beberapa hari. Nah, di sini juga ada keterangan reward dan juga launching. Nah, di sini kalau kita klik bagian reward, di sini ada keterangan OEC, kemudian juga ada keterangan staking ya, dan BLN admin juga sudah terbaca, yaitu ada 27. Nah, kita coba untuk melakukan staking, misal ya 10 saja ya untuk token OEC. Kemudian kita coba untuk melakukan staking, dan nanti akan mendapatkan reward yaitu token AGI, yaitu token testnet. Jadi kalau rekan-rekan melakukan staking token long itu mendapatkan reward USLL, kemudian kalau melakukan staking token OEC mendapatkan reward token AGI. Jadi ada 2 token di dalam testnet dari core blockchain ya, atau dari open exchange. Nah, kita tinggal lakukan konfirmasi. Nah, di sini kita tinggal lakukan konfirmasi di dalam MetaMask ekstensi. Nah, ini sangat mudah sekali sampai transaksinya itu benar-benar sukses dan berhasil. Nah, rekan-rekan tinggal ditunggu saja ya beberapa detik, dan ini cukup lancar sekali untuk kita mengerjakan testnet dari OpenX. Nah, kita tinggal back. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan konfirmasi MetaMask ya, kita tinggal lakukan konfirmasi saja. Jadi sangat mudah sekali ya. Intinya rekan-rekan itu harus menggunakan Mises browser ataupun Kiwi browser agar bisa mengerjakan tugas tesnya itu dengan mudah dan lancar ya. Kalau rekan-rekan menggunakan aplikasi MetaMask dan mengerjakan di dalam dApps atau DApps aplikasi MetaMask, itu sangat lambat sekali dan bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, karena sangat lambat untuk loading. Nah, ini sudah berhasil kita melakukan staking. Nah, kemudian di sini BLN admin sudah mulai berkurang dan sudah melakukan staking 10 token OEC, nanti mendapatkan reward AGI. Kemudian di sini juga ada keterangan launch atau launching ya. Nah, kurang lebih seperti berikut ini. Nah, di sini juga ada keterangan OEC, 1 OEC sama dengan 1000 AGI. Nah, kita bisa melakukan exchanger atau bisa melakukan exchange ya. Kemudian di sini juga ada keterangan BTC atau Bitcoin. Kemudian di sini untuk Bitcoin, nah kurang lebih tampilan seperti berikut ini ya. Kita coba untuk ini harus melakukan semacam connect wallet ya, dan rekan-rekan itu harus mendapatkan semacam BTC testnet pouchet. Nah, kita tinggal lakukan connect wallet, dan untuk menggunakan testnet ini harus menggunakan Unisat wallet. Nah, kemudian untuk yang Unisat wallet ya atau yang BTC ini admin skip saja ya, karena di sini ya mungkin rekan-rekan masih banyak yang belum memiliki daripada wallet daripada Unisat, dan juga untuk mendapatkan testnet pouchet BTC itu cukup sulit sekali ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik yang bagian voting. Nah, kita coba untuk melakukan vote apakah sudah bisa atau belum, apakah sudah ada saldo ya untuk kita bisa melakukan vote. Nah, di sini saldo admin masih kosong, jadi masih belum bisa untuk melakukan voting. Dan intinya di sini untuk voting itu membutuhkan saldo USSLL ya, yaitu saldo yang tadi hasil dari reward staking rekan-rekan masing-masing. Nah, di sini kita coba klaim saja untuk daripada USLL-nya. Nah, ternyata di sini masih belum bisa masuk ya, jadi harus menunggu kurang lebih ya sekitar 1 atau 2 hari. Kemudian kita klaim dan baru kita bisa melakukan semacam voting. Kurang lebih seperti itu untuk testnet daripada core blockchain atau OpenX. Nah, nanti rekan-rekan tinggal dipantau saja ya untuk daripada core blockchain atau core Satoshi mining ini ya. Sekali lagi di sini sebentar lagi kita akan menuju fase berikutnya atau listing atau bahkan open mainnet. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada aplikasi core blockchain ya. Di sini adalah proyek daripada core blockchain, kemudian di dalamnya juga ada airdrop OpenX. Nah, jangan lupa nanti rekan-rekan tinggal diklik yang bagian claim airdrop di sini.
untuk mendapatkan saldo balance token OWAC. Dan token OWAC inilah nanti yang akan listing atau rilis open mainnet pada 20 Maret. Kemudian berapapun itu harganya ya kita masih belum tahu ya. Intinya ketika harganya ya sekitar 0,1 ataupun 0,5 ataupun $1 ya, rekan-rekan akan mendapat suatu keuntungan atau bahkan JP brutol. Nah, di sini kita juga bisa untuk melihat project daripada OpenX, kurang lebih di sini 89%. Untuk token airdrop ini sudah termining. Nah, di sini kita juga bisa melihat lebih detail sebagai bentuk reminder. Penarikan koin akan diperkirakan kurang lebih 20 Maret ya, dan ada waktu penghentian kurang lebih tanggal 13 April. Intinya di sini ya kita tinggal menunggu saja sampai airdrop ini benar-benar sudah termining semuanya dan tinggal melakukan pengklaiman, kemudian ya tinggal rekan-rekan withdraw atau dijual saja karena kalian mendapatkan suatu JP atau suatu keuntungan. Nah, oke ya rekan, dan saya rasa sekian dulu konten admin yang cukup panjang sekali berkaitan dengan pembahasan core mining. Semoga ini sudah tuntas dan rekan-rekan mendapat suatu keuntungan. Jika rekan-rekan suka dengan konten ini ya jangan segan tinggalkan like, kemudian ya tinggal rekan-rekan komentari di dalam kolom komentar, dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian, terima kasih.